Apa itu BPHTB? BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah sebuah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang mempunyai nilai lebih atas perolehan hak, di mana tidak setiap orang dapat memiliki kemampuan lebih untuk memperoleh tanah dan bangunan. Objek BPHTB, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu terhadap peristiwa hukum atas transaksi, hanya meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh A. Perwakilan diplomatik dan konsulat, B. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, C. Orang pribadi atau badan karena wakaf. 1. Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan hak-hak pengelolaan yang diatur dengan PP. 2. Untuk memberikan rasa keadilan, A. Pada saat meninggal dunia, pada hakikatnya terjadi pemindahan hak kepada ahli waris. B. Hibah waris merupakan penetapan wasiat berdasarkan surat wasiat. Dasar pengenaan pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama harga transaksi, yang kedua nilai pasar, yang ketiga NJOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Yang pertama yaitu ditetapkan Kakanwil dengan pertimbangan Pemda dan perekonomian daerah. Yang kedua yaitu NPO PTKP, RSH, dan rusun sederhana ditetapkan sebesar Rp55 juta. Dan yang ketiga NPO PTKP warisan ditetapkan paling banyak Rp300 juta. Dan yang keempat NPO PTKP usaha kecil ditetapkan sebesar 10 juta. Yang kelima yaitu NPO PTKP lainnya ditetapkan paling banyak yaitu sebesar Rp60 juta. Tarif BPHTB. Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf A adalah sebesar A. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan, B. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan, C. 0% atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus. Contoh perhitungan dari BPHTB, nilai transaksinya ternyata lebih kecil daripada NJOP, berarti NPOP-nya kita gunakan adalah NJOP 5% dikalikan dengan NPOP 12.250 juta dikurangi dengan NPO PTKP 60 juta. Hasilnya adalah 609.500.000 guys. Oke. Ini adalah BPHTB terutang kamu. Perlakuan BPHTB pada Bank Syariah. Bank Syariah melakukan transaksi murabahah atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi BPHTB. Tarif BPHTB sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Dalam perbankan konvensional, kasus kredit perumahan jual beli ini terjadi antara perusahaan pengembang perumahan atau developer dengan kreditur selaku pembeli, sehingga BPHTB terutang pada kreditur selaku pembeli. Namun dalam transaksi murabahah, secara akad terbagi menjadi 2 transaksi jual beli, yaitu antara perusahaan pengembang perumahan dengan bank syariah dan antara bank syariah dengan nasabah selaku pembeli akhir. Akibatnya BPHTB terutang 2 kali, yaitu oleh bank syariah dan oleh nasabah selaku pembeli akhir. Apa saja syarat mengurus BPHTB? Untuk jual beli persyaratannya antara lain sebagai berikut. Jika untuk hibah waris atau jual beli waris persyaratannya sebagai berikut.